Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rizky Arisandi. Saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Komunikasi bisnis merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang komunikasi dalam lingkup suatu bisnis atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Mata kuliah komunikasi bisnis ini juga membahas mengenai perencanaan strategi komunikasi, teknologi komunikasi, dan informasi bisnis, penanganan keluhan pelanggan, komunikasi internal dan eksternal, komunikasi lintas budaya, rapat, proposal, dan laporan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dengan baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, pekerjaan, ataupun di pasar. Dalam kehidupan masyarakat atau di mana saja manusia berada, tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri, begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, dan begitu juga sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi, maka organisasi dapat macet ataupun berantakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi komunikasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, definisi dari Offland, Janis, dan Kelley. Offland, Janis, dan Kelley, seperti yang dikemukakan oleh Forsdale, adalah ahli sosiologi Amerika yang mengatakan bahwa communication is the process by which an individual transmit stimuli to modify the behavior of other individuals. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Yang kedua, definisi menurut Brand de Ruben yang memberikan definisi komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasikan lingkungan dan orang lain. Selanjutnya adalah model komunikasi. Yang dimaksud dengan model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model tersebut yang pertama adalah model Laswell, salah satu model komunikasi yang tua tetapi masih digunakan orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, yang seorang ahli ilmu politik dari Yale University. Dia menggunakan 5 pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam proses komunikasi, yaitu who, say what, in which, to whom, dan what effect. Adapun juga model yang kedua adalah model Shannon. Model komunikasi ini yang banyak digunakan oleh model komunikasi atau lebih dikenal dengan model Shannon-Weaver. Model ini berbeda dengan model Laswell mengenai istilah yang digunakan bagi masing-masing komponen. Adapun juga model ketiga adalah model Scrum. Wilbur Scrum memberikan model proses komunikasi yang agak berbeda sedikit dengan dua model sebelumnya. Dia memperlihatkan pentingnya peranan pengalaman dalam proses komunikasi. Bidang pengalaman akan menentukan apakah pesan yang dikirim diterima oleh si penerima sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Scrum mengatakan jika tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman, bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan yang sama, maka sedikit kemungkinan pesan yang diterima dapat diinterpretasikan dengan benar. Selanjutnya adalah komponen dasar komunikasi. Komponen dasar komunikasi ada 5, yaitu pertama, pengirim pesan. Pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Pesan atau informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak si pengirim pesan. Yang kedua, pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Pesan ini dapat berupa verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga, saluran.
Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim pesan ke si penerima. Channel yang biasa dalam komunikasi adalah gelombang suara dan cahaya yang dapat dilihat dan didengar. Yang keempat adalah penerima pesan. Penerima pesan yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. Yang kelima, balikan. Balikan adalah respon terhadap pesan yang diterima yang dikirim kepada si pengirim pesan dengan diberikannya reaksi kepada si pengirim. Pengirim akan dapat mengetahui apakah pesan yang dikirim tersebut diinterpretasikan sama dengan yang dimaksud oleh si pengirim. Adapun selanjutnya adalah prinsip komunikasi. Menurut Seller ada 4 prinsip dasar dari komunikasi, yaitu pertama, komunikasi adalah suatu proses. Maksudnya, komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu seri kegiatan yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan ataupun akhir, dan selalu berubah-ubah. Komunikasi juga memperlibatkan suatu variasi yang saling berhubungan yang kompleks, yang tidak pernah ada duplikat dalam cara yang persis sama. Adapun juga komunikasi adalah sistem. Komunikasi terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas dari masing komponen itu berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. Adapun juga yang ketiga, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Interaksi adalah saling bertukar komunikasi, misalnya, seorang berbicara kepada temannya mengenai sesuatu. Kemudian temannya yang mendengar memberikan reaksi atau komentar terhadap apa yang sedang dibicarakan itu. Dan yang keempat adalah komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Dan materi selanjutnya adalah fungsi dan tujuan komunikasi. Komunikasi yang baik memiliki fungsi dan tujuan untuk merubah suatu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan komunikasi juga pada dasarnya memiliki empat fungsi, yaitu fungsi pengendalian, motivasi, dan ungkapan motivasi, dan fungsi informasi sebagai dijelaskan di bawah ini. 1. Fungsi pengendalian, yaitu tindakan komunikasi formal dan informal untuk mengendalikan perilaku individu dalam organisasi. Kedua, fungsi motivasi, komunikasi yang jelas bagi karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana sebaliknya mereka lakukan, dan dapatkah mereka melakukan untuk meningkatkan kinerja. Fungsi ungkapan emosi, interaksi sosial dalam bentuk komunikasi kelompok kerja yang menyediakan cara bagi karyawan untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Fungsi informasi, ya kelompok kerja pasti membutuhkan informasi untuk membuat keputusan dalam bekerja. Adapun juga jenis-jenis komunikasi, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi semi formal. Adapun juga komunikasi yang berdasarkan penyampaian pesan, yang satunya adalah komunikasi lisan, komunikasi tulisan, wawancara, komunikasi dalam bentuk kecil, dan komunikasi massa atau publik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan saya mengenai pengantar komunikasi bisnis. Terima kasih.